Baik, saya Ahmad Dhani Wiyanto akan mempresentasikan hasil dari UAS proses manufaktur 2. Perkenalkan, saya Ahmad Dhani Wiyanto dengan uji terakhir 115 akan mempresentasikan UAS proses manufaktur 2. Boot joint. Boot joint adalah jenis sambungan las yang digunakan untuk menggabungkan dua potongan logam yang ditempatkan pada bidang yang sama. Proses ini sangat umum digunakan dalam industri konstruksi dan manufaktur untuk menciptakan sambungan yang kuat dan tahan lama. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai elemen-elemen yang ditambahkan dalam gambar. Baik, saya Ahmad Dhani Wiyanto dengan uji terakhir 115 akan mempresentasikan hasil UAS proses manufaktur 2. Boot joint. Boot joint adalah sambungan jenis sambungan las yang digunakan untuk menggabungkan dua potongan logam yang ditempatkan pada bidang yang sama. Proses ini sangat umum digunakan dalam industri konstruksi dan manufaktur untuk mencapai sambungan yang kuat dan lama. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci mengenai elemen-elemen yang ditampilkan dalam gambar. Pertama, ada zona pengelasan, welding zone, area di mana pengelasan sebenarnya terjadi. Ini adalah daerah yang dipanaskan hingga logam mencair dan menyatu untuk membentuk sambungan. Permukaan, las, weld face, bagian luar dari lasan yang terlihat setelah pengelasan selesai. Ini adalah permukaan yang sering diperiksa untuk kualitas dan cacat visual. Tone, tepi lapisan, tepi lasan di mana logam lasan bertemu dengan logam dasar. Bagian ini sangat penting karena dapat menjadi titik lemah jika tidak dilakukan dengan benar. Zona terpengaruh panas, HAZ, Heat Affected Zone, area di sekitar lasan yang dipengaruhi oleh panas dari pengelasan, tetapi tidak cukup panas untuk mencair. Perubahan struktur mikro di zona ini dapat mempengaruhi kekuatan dan sifat mekanis logam. Garis di mana logam dasar dan logam lasan bergabung dan menyatu. Ini adalah batasan antara logam yang dilelehkan dan yang tidak dilelehkan. Akar, root, bagian dalam dari lasan. Di lasan ini harus diperhatikan dengan baik karena merupakan fondasi dari seluruh sambungan las. Bendungan weld memiliki kekuatan yang tinggi, efisiensi material, dan fleksibilitas. Namun, memiliki kekurangan di mana pada kualitas permukaan memerlukan persiapan permukaan yang baik untuk memastikan kualitas sambungan yang optimal. Pengendalian panas, di mana zona terpengaruh panas HAZ mengalami perubahan sifat mekanis sehingga memerlukan pengendalian panas yang tepat selama proses pengelasan. Untuk keterampilan, memerlukan operator yang terampil dan berpengalaman untuk menghasilkan sambungan yang baik. Berikut adalah jenis-jenis boot joint. Pertama, ada single square groove. Jenis sambungan dengan sisi datar tanpa bevel pada kedua tepi logam yang akan disambung. Penggunaannya cocok untuk pengelasan logam tipis hingga sekitar 3/8 inch, di mana persiapan tepi yang sederhana cukup untuk mencapai penetrasi yang baik. Aplikasi digunakan dalam fabrikasi logam tipis seperti pembuatan lembaran logam dan struktur ringan. Single bevel groove
Satu sisi logam memiliki bevel sementara sisi lainnya tetap datar. Penggunaannya digunakan untuk logam yang lebih tebal dari satu sisi, memungkinkan penetrasi yang lebih baik daripada square groove. Pengaplikasiannya umum dalam pengelasan pipa dan struktur logam tebal, di mana akses hanya dari satu sisi. Double square groove. Kedua sisi logam memiliki tepi datar yang diposisikan berlawanan satu sama lain. Penggunaannya memberikan penetrasi yang baik pada logam tebal dengan pengelasan dari kedua sisi. Pengaplikasiannya digunakan dalam konstruksi berat dan fabrikasi struktur baja di mana kekuatan tinggi diperlukan. Single V-groove. Kedua sisi logam di bevel membentuk huruf V. Penggunaannya ideal untuk logam tebal sekitar 3/8 inch hingga 3/4 inch untuk memastikan penetrasi dalam dan kuat. Pengaplikasiannya digunakan dalam industri minyak dan gas, fabrikasi kapal, dan konstruksi jembatan. Double V. Kedua sisi logam di bevel membentuk huruf V dari kedua sisi. Penggunaannya digunakan untuk logam sangat tebal, memungkinkan penetrasi yang sangat baik dari kedua sisi. Pengaplikasiannya dalam industri berat seperti pembuatan bomber, tangki tekanan, dan struktur besar. Single J-groove. Salah satu sisi logam memiliki bentuk J, sementara sisi lainnya datar. Penggunaannya digunakan untuk logam tebal mengurangi volume pengelasan yang diperlukan dibandingkan V-groove. Pengaplikasiannya cocok untuk pengelasan pipa dan bejana tekan, memberikan penetrasi yang baik dengan efisiensi material yang baik. Double J-groove. Kedua sisi logam memiliki bentuk J. Penggunaannya memberikan penetrasi yang sangat baik pada logam tebal dengan volume pengelasan yang lebih sedikit. Pengaplikasiannya digunakan dalam industri pembuatan kapal dan konstruksi berat, di mana kekuatan dan efisiensi sangat penting. Flare bevel groove. Satu sisi logam memiliki bevel yang melebar. Penggunaannya digunakan untuk logam dengan ketebalan yang bervariasi atau berbentuk yang tidak rata. Pengaplikasiannya cocok untuk pengelasan pipa atau tabung yang memiliki flansa, serta dalam industri otomotif untuk komponen tertentu. Double U-groove. Pengelasan dari kedua sisi memberikan penetrasi yang sangat baik. Penggunaannya digunakan untuk logam yang sangat tebal dengan pengaplikasiannya dalam industri pembuatan kapal, konstruksi jembatan, dan struktur besar lainnya. Single U-groove. Kedua sisi logam memiliki bevel berbentuk huruf U. Ideal untuk pengelasan logam tebal, memberikan penetrasi dalam dan distribusi panas yang baik. Pengaplikasiannya digunakan dalam industri otomotif dan manufaktur mesin berat, serta fabrikasi komponen struktural. Double groove. Kedua sisi logam memiliki bentuk J. Penggunaannya memberikan penetrasi yang sangat baik pada logam tebal dengan volume pengelasan yang lebih sedikit. Aplikasinya digunakan dalam industri pembuatan kapal dan konstruksi berat di mana kekuatan dan efisiensi sangat penting. Flare V-groove. Kedua sisi logam memiliki bevel yang melebar. Penggunaannya memberikan penetrasi yang baik pada logam dengan ketebalan bervariasi. Pengaplikasiannya digunakan dalam industri pipa, fitting pipa, dan struktur logam yang kompleks. Flange butt joint. Satu sisi logam memiliki flange atau tepi yang diperluas untuk memberikan area las yang lebih besar. Penggunaannya digunakan untuk sambungan yang memerlukan kekuatan tambahan pada satu sisi, seperti pada sambungan pipa atau struktur khusus. Pengaplikasiannya umum digunakan dalam industri pipa dan fitting pipa, serta fabrikasi komponen struktural yang memerlukan kekuatan tambahan. Tipe-tipe welding joints. Ada corner joint, adalah sambungan di mana dua potongan logam disatukan pada 90 derajat membentuk bentuk L. Sambungan ini sering digunakan dalam pengelasan lembaran logam dan konstruksi berbagai tingkat dan meja. Ada dua jenis corner joint, open corner joint dan closed corner joint. Memiliki kelebihan mudah dirakit dan memerlukan sedikit persiapan tepi. Cocok untuk aplikasi yang memerlukan bingkai persegi. Kurangnya, rentan terhadap distorsi jika tidak dipasang dengan benar.
Lap joint adalah sambungan di mana permukaan dua potongan logam saling tumpang tindih. Sambungan ini sering digunakan untuk menghubungkan dua potongan logam dengan ketebalan yang berbeda. Lap joint memiliki sifat mekanis yang baik, terutama jika kedua sisi potongan yang tumpang tindih bilas untuk penguatan tambahan lap. Kelebihannya sederhana dan cepat untuk diproduksi. Kekuatan mekanis yang baik dengan pengelasan pada kedua sisi. Kekurangannya rentan terhadap rotasi sambungan dan distribusi tegangan yang tidak merata. T-joint. T-joint adalah sambungan di mana tepi satu potongan logam dilas ke permukaan datar potongan lainnya, membentuk sudut 90 derajat atau berbentuk T. T-joint sering digunakan dalam aplikasi struktural dan mesin, memiliki kelebihan sederhana dan relatif mudah atau cepat diproduksi. Dapat memberikan kekuatan yang cukup jika dilakukan dengan benar. Kekurangannya rentan terhadap lamellar tearing dan harus dipastikan penetrasi yang tepat ke dalam logam. Edge-joint. Edge-joint adalah sambungan di mana tepi dua potongan logam disatukan. Sambungan ini sering digunakan untuk pengelasan lembaran-lembaran logam dan logam pelat tipis. Memiliki kelebihan cocok untuk logam tipis dan lembaran logam, mudah untuk diratakan dan diluruskan. Memiliki kekurangan lebih lemah dibandingkan dengan jenis sambungan lainnya dan tidak cocok untuk beban berat. Pada sisi yang membentuk sudut biasanya terbentuk segitiga, digunakan untuk sambungan yang tidak memerlukan penggabungan permukaan yang lurus. Umumnya lebih cepat dan mudah untuk dikerjakan, tetapi bisa memiliki kekuatan yang lebih rendah dibandingkan dengan las pantat. Las dilakukan pada ujung pertemuan dua logam yang disambung sejajar atau membentuk sudut dengan permukaan yang berhadapan langsung. Digunakan untuk sambungan yang memerlukan permukaan sambungan yang lurus dan rata. Biasanya lebih kuat dan menghasilkan sambungan yang lebih halus, tetapi membutuhkan lebih banyak persiapan dan keterampilan. Dalam konsep flat position belt, di mana posisi pengelasan datar juga dikenal sebagai posisi downhand, adalah posisi pengelasan paling sederhana dan umum. Posisi ini tidak melawan gravitasi, sehingga molten metal dapat mengalir ke dalam celah atau tepi join dengan mudah. Ciri-cirinya, posisi ini tidak melawan gravitasi, komponen kerja diletakkan datar, unsur listrik bergerak secara horizontal, molten metal mengalir ke dalam celah atau tepi join. Posisi ini dapat digunakan dengan berbagai proses pengelasan. Memiliki kelebihan posisi ini sangat mudah dan nyaman, sehingga sangat cocok untuk pemula. Konsep horizontal position well. Posisi pengelasan horizontal adalah posisi pengelasan yang lebih sulit daripada posisi vertikal dan overheat. Posisi ini memerlukan teknik yang lebih tinggi dan mempertahankan molten metal agar tidak jatuh dari join. Ciri-cirinya, posisi ini memerlukan teknik yang lebih tinggi, aksis pengelasan yang berada pada sudut horizontal. Posisi ini dapat digunakan untuk fillet weld dan groove weld. Molten metal dapat jatuh dari join jika tidak diperhatikan. Memiliki kelebihan, dapat digunakan untuk berbagai jenis weld, seperti fillet weld dan groove weld. Pada konsep vertical position weld, posisi pengelasan vertikal adalah posisi pengelasan yang memerlukan teknik yang lebih tinggi daripada posisi datar dan horizontal. Posisi ini memerlukan pengendalian molten metal agar tidak jatuh dari join. Memiliki ciri-ciri, memerlukan teknik yang lebih tinggi, plate dan weld berada pada sudut vertikal. Posisi ini dapat digunakan untuk weld yang lebih tebal. Molten metal dapat jatuh dari join jika tidak diperhatikan.
Memiliki kelebihan, dapat digunakan untuk weld yang lebih tebal, dan memerlukan kontrol yang lebih baik daripada molten metal. Dalam perencanaan pengelasan mencakup beberapa aspek. Pemilihan material, di mana menentukan jenis logam yang akan dilas dan logam pengisi yang sesuai. Desain sambungan, merancang bentuk sambungan las yang optimal untuk kekuatan dan efisiensi. Pemilihan metode pengelasan, memilih metode pengelasan yang sesuai dengan jenis material dan kondisi kerja. Pengaturan arus dan tegangan, menentukan arus dan tegangan yang tepat untuk proses pengelasan. Penjadwalan, menyusun jadwal kerja yang mencakup waktu untuk persiapan pengelasan dan inspeksi. Dokumentasi, membuat dokumen Welding Procedure Specification, WPS yang merinci semua langkah dan parameter pengelasan. Berikut adalah komponen utama dari prosedur pengelasan. Pemilihan logam induk dan logam las, di mana menentukan jenis material yang akan dilas dan bahan pengisi yang digunakan. Jenis las dan tipe sambungan, di mana menentukan metode pengelasan yang digunakan, misalnya SMAW, GMAW, GTAW, dan jenis sambungan lainnya. Misalnya boot joint, field joint. Urutan pengelasan, di mana menentukan urutan langkah-langkah pengelasan untuk menghindari distorsi dan cacat. Parameter pengelasan, di mana menentukan arus tegangan, kecepatan pengelasan, dan suhu preheat. Pengawasan dan inspeksi, melakukan pemeriksaan visual, dan tes non-destruktif seperti radiografi atau ultrasonik untuk memastikan kualitas sambungan. Dokumentasi dan sertifikasi, mencatat hasil pengujian dan menyertifikasi prosedur pengelasan dalam dokumen prosedur kualitas rekor (PQR). Dalam konsep persiapan pengelasan, terdapat beberapa faktor. Pertama, faktor peralatan. Penyiapan mesin las yang sesuai dengan proses pengelasan yang akan digunakan seperti SMAW, GMAW, VECAW, atau GTAW. Pastikan elektroda atau kawat las yang akan digunakan sesuai dengan material dasar dan posisi pengelasan. Penyiapan alat bantu seperti ragum, klem, palu terak, sikat baja, dan alat keselamatan kerja. Faktor alam dan lingkungan. Pastikan area pengelasan bersih dari material mudah terbakar dan memiliki ventilasi yang baik. Siapkan alat pemadam api dan peralatan P3K di area kerja. Lakukan pengerahan elektroda low hidrogen jika pengelasan dilakukan di lingkungan lembab. Faktor masuk dan tujuan. Menentukan tujuan pengelasan dan mengetahui persyaratan yang diperlukan. Memastikan bahwa persiapan pengelasan sesuai dengan tujuan dan persyaratan tersebut. Faktor manusia. Pastikan welder menggunakan alat pelindung diri, seperti topeng las, sarung tangan apron, dan sepatu las. Siapkan tirai las untuk melindungi area sekitar dari percikan api dan radiasi sinar las. Pastikan area kerja memiliki penerangan yang cukup. Dalam faktor prosedur dan cara kerja, tentukan prosedur pengelasan yang tepat berdasarkan material, posisi, dan tujuan konstruksi. Buat BPS, Building Procedure Specification, yang berisi parameter pengelasan seperti arus, voltase, kecepatan pengelasan, dan laju alir gas pelindung. Lakukan uji kualifikasi untuk memastikan welder memenuhi persyaratan keahlian. Faktor bahan material, pastikan material yang akan dilas sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Periksa kondisi material, apakah ada kontaminasi seperti minyak, karat, cat, atau kotoran lainnya yang harus dibersihkan. Tentukan bentuk kumpuh yang las yang sesuai, tergantung jenis kesambungan. Lakukan pemotongan material dengan presisi sesuai ukuran yang dibutuhkan. Dalam teknik pengelasannya, terdapat beberapa jenis SMAW. Pertama SMAW, Silhouette Metal Arc Welding, di mana menggunakan elektroda yang terbungkus oleh bahan pengisolasi. Cocok untuk mengelas logam berat seperti besi dan baja. Kelemahannya, laju pengisian lebih rendah dan memerlukan penggantian elektroda secara berkala.
Yang kedua ada GMAW, gas metal arc welding. Dalam proses pengelasannya, elektroda kawat pada diberi arus listrik dan diarahkan ke logam dasar, membentuk bujur listrik. Kemudian pelelehan logam, panas dari busur listrik melelehkan logam dasar dan elektroda membentuk logam las cair. Perlindungan gas pelindung. Gas pelindung mengalir melalui nozzle untuk melindungi area las dari kontaminasi atmosfer. Setelah busur listrik bergerak, logam las cair mendingin dan mengeras membentuk sambungan las yang kuat. Kimia ini cocok untuk pengelasan cepat dan menghasilkan hasil akhir yang halus, namun memiliki kelemahan dalam peralatan yang lebih kompleks dan pengendalian gas. Yang ketiga ada GTAW, gas tungsten arc welding. Dengan prinsip kerja, logam dasar yang akan dilas dibersihkan dari kotoran, minyak, dan oksida untuk memastikan kualitas yang baik. Kemudian, arus listrik dialirkan melalui elektroda tungsten, menghasilkan busur listrik antara elektroda dan logam dasar. Busur ini menciptakan panas yang cukup tinggi untuk melelehkan logam dasar dan logam pengisi. Dalam pengelasannya, gas pelindung dialirkan melalui gas nozzle untuk melindungi area pengelasan dari kontaminasi atmosfer. Batang pengisi ditambahkan secara manual ke dalam kolam las yang terbentuk oleh busur listrik. Dalam pembentukan las, logam pengisi dan logam dasar meleleh dan bercampur, kemudian mendingin dan mengeras membentuk sambungan las yang kuat. Dalam penelitiannya, setelah pengelasan selesai, sambungan las dibiarkan mendingin secara alami atau dengan bantuan pendingin untuk menghindari retak atau deformasi. GTAW ini menghasilkan las yang sangat akurat dan halus, namun memiliki kelemahan lebih lambat dan memerlukan keterampilan yang tinggi. SAW, submerged arc welding, menggunakan flux granular yang menutupi busur las. Proses pengelasan ini menggunakan teknik pengelasan busur listrik, di mana busur listrik yang dihasilkan antara kawat, elektroda, dan benda kerja mencarikan kawat, elektroda, dan logam dasar. Membentuk sambungan las yang kuat, flux yang diaplikasikan melindungi logam cair dari oksidasi dan kontaminasi, serta membantu dalam pembentukan las yang berkualitas tinggi. SAW ini cocok untuk pengelasan logam dengan ketebalan besar, namun memiliki kelemahan dalam pengelasan posisi vertikal atau di atas kepala. Yang kelima ada OAW, oxy-acetylene welding, di mana dalam pembentukan sambungan lasnya, setelah logam dasar dari dan bahan pengisi meleleh dan menyatu, nyala api diatur untuk mengontrol pendinginan dan pembentukan sambungan las yang kuat. OAW ini cocok untuk pengelasan dan pemotongan lambat. Kelemahannya, suhu tinggi dapat menyebabkan deformasi logam. Dalam perlakuan setelah pengelasan, terdapat langkah-langkah proses PWHT, pemanasan material yang telah dilas dipanaskan dalam oven atau perangkat heat treatment, hingga mencapai suhu tertentu. Penahanan suhu, holding time, material dipertahankan pada suhu tersebut untuk jangka waktu tertentu akan terjadi rekristalisasi untuk transformasi fase. Pendinginan, material didinginkan secara perlahan untuk mencegah terbentuknya tegangan residu baru dan distorsi. Manfaat PBHT, mengurangi tegangan residu, meningkatkan sifat mekanis, memperpanjang umur struktur. Dalam metode perlakuan panasnya, ada annealing, proses pemanasan hingga suhu tertentu, diikuti dengan pendinginan lambat untuk menghilangkan tegangan dan memperbaiki struktur mikro. Quenching, pemanasan hingga suhu tinggi, diikuti dengan pendinginan cepat untuk meningkatkan kekerasan. Tempering, pemanasan hingga suhu di bawah titik kritis, diikuti dengan pendinginan lambat untuk mencapai keseimbangan antara kekerasan dan keuletan. Dalam manajemen pengelasan mencakup pengaturan dan pengawasan seluruh proses pengelasan untuk memastikan
kualitas dan efisiensi. Perencanaan dan pengawasan menyusun rencana kerja dan mengawasi pelaksanaan pengelasan. Pengendalian kualitas dengan dilakukan inspeksi dan pengujian untuk memastikan sambungan las memenuhi standar. Dalam pelatihan dan kualifikasi, melatih operator pengelasan dan memastikan mereka memiliki kualifikasi yang diperlukan. Yang terakhir, diperlukan dokumentasi di mana menyimpan semua catatan, parameter, dan hasil pengelasan untuk referensi dan audit. Konsep ketiga dalam pengelasan. Keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Alat pelindung diri menggunakan topeng las, sarung tangan, apron, dan pelindung mata. Ventilasi memastikan area kerja memiliki ventilasi yang baik untuk menghindari paparan asap las. Pengendalian bahaya dengan mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya seperti listrik, panas, dan bahan kimia. Pelatihan keselamatan dengan memberikan pelatihan keselamatan kepada semua pekerja. Kemudian adalah macam-macam peralatan keselamatan kerja. Ada apron atau pakaian kerja las, terbuat dari bahan tahan panas dan api untuk melindungi tubuh operator dari percikan logam panas dan busur las yang dapat menyebabkan luka bakar. Lalu sarung tangan las. Sarung tangan terbuat dari bahan tahan api atau kulit yang dapat menahan panas tinggi. Helm atau topeng las. Ini melindungi mata dari radiasi berbahaya yang dihasilkan busur las dan melindungi wajah secara menyeluruh. Sepatu las melindungi kaki operator dari percikan logam panas, benda tajam, dan bahaya terpeleset. Masker las melindungi pernapasan dari asap dan partikel berbahaya yang dihasilkan dari proses pengelasan. Lalu ada earplug, alat pelindung telinga. Ini melindungi telinga dari kebisingan dan tekanan saat pengelasan. Kemudian adapun bahaya pengelasan, bahaya kimia, bahaya fisik, bahaya biologi, bahaya ergonomi. Kemudian ada human error yang mungkin muncul saat proses mengambil logam, meletakkan logam, menyiapkan mesin las, memeriksa keadaan tabung CO2, mengatur tegangan listrik, dan mengarahkan mesin ke logam. Ada macam-macam sekali resiko yang mungkin muncul, seperti tangan terberes, jatuh, tertimpa, dan lain-lainnya. Kemudian, untuk soal selanjutnya, bejana tekan seperti tangki dan tabung pertekanan membutuhkan pengelasan yang berkualitas tinggi untuk menjamin keamanan. Beberapa teknik yang digunakan antara lain menggunakan klem untuk mengurangi distorsi selama pengelasan, memasang plat punggung pada sambungan sebelum pengelasan penuh untuk mencegah tembusan, melakukan pengelasan berurutan pada sambungan yang panjang untuk mengendalikan distorsi, menggunakan klem untuk mengurangi distorsi. Jenis-jenis las yang umum digunakan pada bejana tekan antara lain las cair seperti las gas, las listrik, dan las plasma yang mencairkan logam untuk menyambung. Las tekan seperti las resistensi, listrik, dan las titik yang menyambung dengan tekanan tanpa mencairkan logam. Las khusus seperti las laser yang menggunakan sinar laser untuk menyambung logam pada area yang kecil. Jenis-jenis pengelasan pipa. Las busur rendam, proses pengelasannya menggunakan busur listrik yang tertutup oleh flux yang membentuk terowongan las. Pipa dapat dilas dengan sambungan lurus atau sambungan spiral. Las tahanan listrik, metode pengelasan dengan memanfaatkan panas yang dihasilkan dari tahanan listrik. Pelat baja digulung membentuk pipa, kemudian ujungnya dilas menggunakan tahanan listrik membentuk sambungan spiral atau longitudinal. Las busur tertutup
menggunakan elektroda terumpan dengan inti flux sehingga tidak memerlukan pelindungan gas selama pengelasan. Cocok untuk pengelasan pipa di lapangan atau lokasi terbuka. Las busur tungsten. Metode las dengan busur listrik yang terbentuk antara elektroda tungsten dan logam induk dilindungi oleh gas inert sering digunakan untuk pengelasan akar pada pipa untuk mendapatkan hasil yang rapi dan kuat. Dalam persiapannya, memastikan pipa dalam kondisi bersih. Kemudian pengelasan akar root, tahap awal pengelasan untuk membentuk akar las yang kuat menggunakan metode GTAW untuk hasil yang lebih baik. Kemudian pengelasan pengisi filler pass, mengisi celah pengelasan dengan beberapa lapisan las menggunakan metode seperti SAW, VCAW, atau SMAW. Pengelasan penutup cup cover pass, lapisan las terakhir untuk membentuk permukaan las yang rata. Yang terakhir, pelakukan panas, diperlukan pipa yang dilas untuk melalui perlakuan panas untuk menghilangkan tegangan sisa dan meningkatkan sifat mekanik. Beberapa aplikasi pengelasan dalam mesin konstruksi antara lain pengelasan rangka dan chassis, pengelasan komponen dan attachment, pengelasan perbaikan dan rekondisi. Jenis las yang digunakan seperti pengelasan busur listrik SMAW dengan menggunakan elektroda berbungkus untuk membentuk busur listrik yang mencairkan logam. Yang kedua ada pengelasan gas logam GAW menggunakan kawat elektroda yang terus-menerus dan gas pelindung untuk melindungi kawat las. Yang ketiga adalah pengelasan tungsten gas insert menggunakan elektroda tungsten yang tidak terumpan dan gas pelindung untuk membentuk busur listrik. Kemudian jenis-jenis pengelasan rel kereta api. Ada las termit, merupakan metode pengelasan dengan reaksi eksotermik antara bubuk aluminium dan bubuk besi oksida yang menghasilkan baja cair. Baja cair ini kemudian dituangkan ke cetakan yang menghubungkan dua rel yang akan disambung. Metode ini banyak digunakan karena praktis dan tidak membutuhkan sumber listrik. Las kilatan listrik, flash butt welding. Metode pengelasan dengan memanfaatkan panas yang dihasilkan dari loncatan bunga api listrik saat dua ujung rel saling didekatkan. Kedua ujung rel dijepit dan didekatkan perlahan sambil dialiri arus listrik yang bertekanan tinggi, sehingga terjadi pemanasan dan penyambungan. Metode ini menghasilkan sambungan yang kuat dan rapat. Yang ketiga, ada jenis las busur listrik shielded metal arc welding. Pengelasannya dengan menggunakan busur listrik antara elektroda terumpan dan logam induk yang akan dilas. Metode ini lebih sederhana namun membutuhkan pengawasan yang ketat. Kemudian pada bab selanjutnya dengan menunjukkan komponen-komponen las SMAW, di mana ada komponen sumber tenaga listrik. Mesin las SMAW menggunakan sumber tenaga listrik AC atau DC. Sumber tenaga AC biasanya berupa transformator, sedangkan sumber DC menggunakan mesin pengarah. Kabel massa menghubungkan mesin las dengan benda kerja yang akan dilas, berfungsi mengalihkan arus listrik kembali ke mesin las setelah melalui busur las. Lalu ada klem massa, menjepit kabel massa pada benda kerja, memastikan kontak listrik yang baik antara kabel massa dan benda kerja. Ya, lalu ada kabel elektroda. Kabel elektroda menghubungkan mesin las dengan pemegang elektroda, berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari mesin las ke elektroda. Lalu ada pemegang elektroda. Holder digunakan untuk menjepit elektroda las, memungkinkan pengelasan dengan posisi yang berbeda-beda. Di sini ada elektrodanya. Elektroda adalah batang logam yang berselubung yang akan mencair dan membentuk logam las. Sehubung
Elektroda berfungsi sebagai pelindung dari udara luar saat pengelasan. Bagian-bagian mesin sendiri dengan cara menggunakan mesin pertama, pasang elektroda pada holder dengan kuat. Hubungkan kabel massa ke benda kerja menggunakan klem massa. Nyalakan mesin las dan atur arus pengelasan sesuai dengan diameter elektroda yang digunakan. Dekatkan ujung elektroda ke benda kerja dengan jarak sekitar 2-3 mm. Gesekkan ujung elektroda pada benda kerja untuk memulai busur las. Setelah busur las menyala, pertahankan jarak 2-3 mm antara ujung elektroda dan benda kerja. Lakukan pengelasan sesuai dengan teknik yang diinginkan. Untuk mematikan busur las, angkat elektroda dari benda kerja dengan gerakan menarik ke belakang. Lalu menjelaskan komponen mesin las OE dan cara menyalakannya. Di sini ada tabung gas oksigen O2 berwarna biru atau hijau. Tabung gas asetilen C2H2 berwarna merah atau oranye. Regulator gas oksigen untuk mengontrol tekanan dan mengukur isi tabung. Regulator gas asetilen untuk mengontrol tekanan dan mengukur isi tabung. Selang gas yang menghubungkan tabung ke brander las, welding torch untuk menghasilkan nyala api, welding nozzle untuk mengatur nyala api, welding rod untuk mengisi kampuh las. Cara menyalakan mesin las OEW ini, pertama, buka kutub gas asetilen pada brander las, buka katup oksigen pada brander las, biarkan kurang dari 5 detik, lalu nyalakan dengan pematik. Yang keempat, atur nyala api las yang diinginkan. Cara setting gas O2 dan C2H2. Pertama, pasang regulator pada masing-masing tabung gas O2 dan C2H2. Hubungan selang gas O2 dan hubungkan selang gas O2 dari regulator ke inlet O2 pada brander las dan selang C2H2 ke inlet C2H2. Buka katup tabung gas O2 perlahan, lalu buka regulator untuk mengatur tekanan kerja O2 sesuai kebutuhan. 4. Buka katup tabung gas C2H2 perlahan, lalu buka regulator untuk mengatur tekanan kerja C2H2. Yang kelima, nyalakan gas C2H2 terlebih dahulu, lalu nyalakan gas O2 pada brander untuk las untuk menghasilkan nyala api las. Terakhir, atur katup gas O2 dan C2H2 pada brander untuk mendapatkan nyala api yang diinginkan. Berikut adalah soal nomor 4, di mana menjelaskan soal nomor 5, di mana mempraktekkan pengelasan. Konsep cara memegang elektroda
Tujuannya mencegah terjadinya menyalip elektroda yang dapat menyebabkan inklusi dalam asam. Untuk pengelasan posisi partikel elektroda harus dijaga stabil 45 derajat terhadap depan. Konsep posisi tubuh seorang member. Posisi tubuh seorang member yang benar adalah berdiri dengan kaki terbuka untuk menjaga keseimbangan, dan leher tegak untuk menghindari cedera otot. Lengan dalam posisi tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Alat-alat tubuh seperti meja atau platform untuk menghindari posisi yang menimbulkan dan menggunakan beberapa rangka. Persiapan pemanasan dan menyalakan unsur las. Persiapan pemanasan gelas dalam kondisi siap pakai dan gunakan alat pelindung diri yang lengkap seperti ujung elektroda yang tidak berselaput pada pemegang elektroda dengan baik, atau posisi fisik saja untuk memegang elektroda dengan baik. Konsep penyalaan unsur las. Turunkan pelindung muka untuk menyalakan kusut sungai, bereskan ujung-ujung harga pada pemegang elektroda. Tugasnya seperti menyalakan korek api. Setelah kusut menyala, tarik elektroda hingga jarak sekitar 6 mm dari permukaan transisi. Pertahankan jarak kusur sekitar 1 diameter kawat inti LED. Konsep melakukan pengelasan. Untuk melakukan pengelasan, pertahankan surat elektroda hingga di atas selama pengelasan. Tekan elektroda dalam jarak lurus atau terus bergelombang untuk mengontrol kecepatan dan pengelasan. Jangan melihat jarak dekat pada lasan panas untuk menghindari bahaya percikan. Atur kecepatan pengelasan yang sesuai, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Pertahankan posisi yang benar selama pengelasan untuk menjadi keberatan. Konsep membuat jalur las selesai. Untuk membuat jalur las yang benar, mulai dengan pembuatan roda apa saja ini berlubang, lalu pada sambungan tubuh dengan menggunakan las dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Jika sudah, lanjutkan dengan pengisian. Dilepas masuk mengisi celah-celah secara bertahap dengan metode bulat celah. Lalu untuk soal terakhir, dengan menjelaskan salah satu benda yang hasil las di sekitar dan identifikasi hasil pengelasannya. Salah satu benda hasil yang ada di sekitar saya adalah pagar rumah yang terbuat dari besi. Pagar ini dilas menggunakan teknik pengelasan busur listrik manual SMAW. Untuk mengidentifikasi hasil pengelasan pada pagar ini, saya akan memeriksa beberapa aspek. Pertama, cacat las. Dalam cacat las, saya akan memeriksa apakah ada cacat las pada sambungan pagar. Beberapa jenis cacat las yang mungkin terjadi antara lain cacat pada root seperti undercut, incomplete root penetration, dan lain-lain. Cacat pada weld face seperti porosity, slag inclusion, dan lain-lain. Cacat pada parent metal seperti spalter, underbit, cracks, dan lain-lain. Setelah diperiksa secara visual, tampaknya pagar ini tidak memiliki cacat las yang signifikan. Sambungan las yang terlihat rapi dan tidak ada lubang, retak, maupun tetesan las yang berlebihan. Untuk dimensi lasnya,
dapat diukur menggunakan alat ukur seperti penggaris dan welding gauge. Hal ini untuk memastikan ukuran las sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Pada bakar ini, ukuran las tampak konsisten dan memenuhi standar yang dibutuhkan untuk menjamin kekuatan sambungan. Kemudian dalam penetrasi lasnya baik. Dalam penetrasi yang baik, sangat penting untuk mendapatkan sambungan yang kuat. Untuk memeriksa penetrasi bisa dilakukan pemeriksaan tak merusak seperti radiografi atau ultrasonik. Namun karena keterbatasan alat, saya hanya bisa memeriksa secara visual. Tampaknya bahwa logam pengisi menyatu dengan baik dengan logam induk, menandakan penetrasi yang cukup. Secara keseluruhan, hasil penjelasan pada bakar besi ini cukup baik. Tidak ditemukan cacat las yang signifikan. Dimensi las sesuai standar dan penetrasi las memadai. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Presentasi saya mengenai hasil jawaban UAS saya selesai. Mohon maaf apabila ada beberapa kendala teknis dan pengucapan yang salah.